Saya akan mengawali dengan pantun terlebih dahulu. Yap. Selamat datang ke Tasikmalaya. Tidak lupa membawa arum manis. Selamat datang Ibu Maya Sopa di kampus SMP Negeri 2 Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pepe hebat dan luar biasa sekali, Ibu Maya Sopa SPD MPD yang telah hadir di pendampingan individu kedua. Ya, selamat datang Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala ataupun yang mewakilinya, dan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan dan saya juga hormati ya. Terima kasih atas waktunya dan bisa mendukung, mensupport terhadap kegiatan ini ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, inilah profil perkenalan dari saya sendiri, Din Kamiludin SPDSI, sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kami didampingi dan dibimbing oleh Ibu yang luar biasa sekali, Ibu Maya Sopa ya, SPD MPD selaku Sofa ya, selaku pengajar praktik, dan juga fasilitator kami ya, Bapak Sawir SPD dari Indramayu ya. Jadi ini adalah saya di bawah bimbingan dan arahan Ibu Maya Sopa. Nah, pada kesempatan kali ini ya, pendampingan kedua itu, calon guru penggerak itu harus memaparkan visi dari sekolah dan prakarsa perubahan. Ya. Berkaca atau berbicara masalah hidup ataupun kehidupan, di mana dari individu itu ada sebuah kelompok atau sebuah lembaga ya. Nah, di mana dalam sebuah lembaga itu pasti ada kumpulan individu-individu. Nah, yang tentu itu berangkat dari pemikiran, mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai keinginan, mempunyai mimpi. Mimpi tersebut mimpi yang apa? Jelas yang positif ya. Itu tidak ada di dunia ini orang yang bermimpi yang punya cita-cita negatif ya. Semua orang pasti positif. Nah, untuk itu maka bisa di-cover untuk harapan, mimpi, kemudian cita-cita itu dalam sebuah apa yang dinamakan dengan visi ya. Nah, visi apa sebetulnya ketika kita mendengar kata visi? Nah, kata visi itu tadi secara simpelnya itu mimpi, harapan, dan juga cita-cita. Nah, tapi secara umumnya bahwa visi itu merupakan rumusan ya, rumusan tentang kaidah ataupun keinginan dari akhir periode rencana ya. Artinya bahwa kita merencanakan apa, nanti hasilnya seperti apa gitu. Begitu. Nah, dalam mewujudkan visi itu, untuk mempermudah kita, saya mengambil ada istilah SMART ya, metode SMART. Metode itu adalah cara untuk yang sistemis untuk mencapai suatu tujuan ya. Nah, SMART itu dari kepanjangan dari apa saja? Yang pertama, spesifik ya. Artinya bahwa visi itu harus spesifik, tertentu, khas ya. Jangan secara umum. Nanti kita sulit untuk menjabarkannya kalau secara umum, tapi harus spesifik mungkin. Kemudian yang kedua, terukur ataupun
measurable ya, itu. Kemudian yang ketiga yaitu dapat dicapai. Jadi kita tidak sekedar hanya mimpi saja, tapi harus dapat dicapai atau achievable ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah realistis ya. Harus realistis ya. Tidak sekedar hanya saya ingin ini tanpa mengukur kemampuan dulu. Kemudian yang terakhir adalah tepat waktu atau timely ya. Itu tepat waktu. Jadi ini sebelum kita ke visi itu adalah ada metodenya yaitu SMART ya. Nah, kemudian dalam pembentukan visi juga setelah mempelajari tentang modul 1.3 ya. Ada istilah bagja ya. Nah, di mana ini merupakan tahapan dari yang namanya pendekatan inquiry apresiatif ya. Di mana inquiry apresiatif itu salah satu pendekatan untuk memanage yang berbasis kolaborasi dan juga berbasis kekuatan. Nah, ini ada tahapannya yang disebut bagja ya. Nah, bagja itu apa lagi? Nah, untuk B-nya, huruf B-nya, buat pertanyaan. Nah, apa sebenarnya tujuan untuk membuat pertanyaan? Ya, yaitu untuk menentukan arah penelusuran dengan beberapa pertanyaan. Jadi sebetulnya ketika kita mau mencapai suatu tujuan, bertanya, kita teh pingin apa? Kita teh harus seperti apa? Gitu. Nah, itu. Kemudian yang huruf kedua, A, ambil pelajaran. Nah, tujuannya apa? Digunakan untuk apa? Yaitu untuk menentukan atau menuntun kita mengambil pelajaran atau hikmahnya. Ambil pelajarannya dari mana? Bisa saja misalkan dari kasus-kasus sebelumnya atau kita melihat faktor strategis lingkungan di sekitar kita seperti apa, ataupun kita bisa mempelajari dari orang yang sudah berhasil ya, itu. Kemudian yang ketiga, huruf G, gali impian. Nah, menggali impian atau keadaan ideal yang diinginkan ya. Sehingga bisa dengan menyusun narasi keadaan yang diinginkan. Jadi keinginannya apa? Kita bermimpi setinggi mungkin ya. Itu. Kemudian yang huruf keempatnya, J, jabarkan rencana. Nah, artinya apa? Ini mengidentifikasi tindakan yang akan diperlukan ya. Nah, dan yang terakhir huruf A-nya, atur eksekusi. Artinya ini akan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Ini. Jadi dari atas itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, maka yang terakhir adalah eksekusi ya. Seperti apa? Apa yang telah direncanakan ya. Itu. Nah, ini adalah tahapan bagja. Nah, dalam tahapan bagja turun lagi apa nanti? Ya, kita ada yang dinamakan dengan kalimat rumpang. Nah, ini kalimat rumpang. Nah, untuk menuju ke mimpi atau cita-cita kita, ada untuk mempermudah kita menemukan apa sih sebetulnya tujuan kita itu, mimpi kita itu. Nah, ini adalah ada yang dinamakan dengan kalimat rumpang. Nah, untuk sekarang ya kita ambil sampel aja di sini ya, ambil sampel saja di sekolah kita, Bapak Ibu di sini, barangkali dari beberapa pertanyaan ini kita memimpikan murid yang seperti apa. Gitu. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa, gitu ya. Nah, untuk itu dari sini ya sebelum dilanjutkan ke bentuk visi sekolah itu, saya akan membagikan ini kertas nanti untuk coba menjawab beberapa ini harapan Bapak Ibu terhadap murid-murid kita di sini di SMP 2 seperti apa ya. Itu. Jadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Sudah Pak Oni?
Atos. Boleh? Yang sudah untuk pertanyaan pertama, keinginan murid seperti apa, boleh ditempel di sini. Biar nggak duduk semua, biar ada olahraganya. Ya, satu, dua, nggak usah. Oke. Ya, biar jelas atuh tenan. Siap, Bos. 1 2 3 4 5. Kena. Bonus itu. Nah, udah ini sekarang untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah Dah, mangga pilih pada ditampel. Udah Pak Irsan sareng Pak Oni. Datu paranjang atuh. Wios, mal di ranking. Tenang. 3 menit lagi. Asa panjang wae. Ketiga. Videonya. Iya, tadi di sekolah ya. Kita mengutamakan ada daparono disiplin. Oke. Alin. Jadi mana Bibi? Mangga. Dibalik Wios dijurang. itu biasa saya kalau di CGP sok dibalik we. Kemudian yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik mau yang warna apa ya? Bahwa wah luar biasa. Luar biasa calon CGP. Murid di sekolah saya sadar betul ya? Iya, sadar betul bahwa titik-titik. Wah, biasa tuh. Tenang. Tenang. Oh, Ibu Alin ya. Oh. Sampai itu Pak Ruli. Ya sanut acan. Oh tenang. Iya tanya nanti balik. Ada yang kurang satu kata. Mampu mentaati aturan. Mana ya OSIS? Nah, pertanyaan kelima. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Atas di wah.
Baik, ini udah semuanya. Nah, ini sudah selesai dari 6 pertanyaan tadi. Nah, ini sangat beraneka ragam sekali ya, bahwa untuk memimpikan dan memposisikan Bapak Ibu guru di sini seperti apa. Untuk yang pertama, Bu Mangga Bu Alin ya. Nah, untuk kalimat rumpang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Coba Bu Alin. Yang Bu Alin yang mana? Ini ya. Baca coba. Saya memimpikan anak-anak yang berakhlak mulia, senang berinovasi, aktif dan kreatif. Bagus. Kemudian yang temennya lagi yang ini. Yang ini. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, berkolaborasi, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta inovatif. Ya, hampir sama ya. Ya, hampir sama. Kemudian yang selanjutnya ini sopan ya. Ya. Jujur beretika, cerdas berakhlak dan kreatif. Kemudian berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah. Nah, itu untuk dari pertanyaan 1. Nah, intinya di sini bahwa yang utama itu tadi sopan, jujur, artinya berakhlak ya, berakhlak mulia ya di sini. Nah, kemudian yang kedua, mau di ini lagi? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seperti apa? Coba. Kalau dari jawaban dari saya, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, yang berbeda-beda. Yang dari temannya? Kalau yang dari temannya, anak baik yang dapat diarahkan. Yang selanjutnya aset bangsa, lalu mengerti aturan, makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki potensi besar dalam dirinya sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Yang satu lagi yang dari Paruli, pusat dari setiap upaya pendidikan yang kita lakukan. Pokoknya dari berbagai ide ya, dari berbagai pendapat ya, nanti seperti apa, apakah sudah sesuai atau tidak ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang pertama ada yang menjawab adab, kemudian nanti balik ya. Keberpihakan saya terhadap murid. Nah, kemudian disiplin, kemudian pembelajaran efektif, disiplin tuh ada. Karakter ya mengutamakan, kemudian inovasi dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mampu mentaati aturan. Kemudian murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda-beda sehingga murid dapat tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya. Kemudian ada yang menjawab mematuhi aturan adalah utama. Kemudian sikap yang baik harus diutamakan atau karakter. Kemudian berada di sekolah untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian dukungan dan bimbingan dari guru sangat penting untuk keberhasilan mereka dari Paruli ya. Nah, kemudian yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Nah, dari Paruli dulu, bersatu dalam membangun semangat solidaritas dan nilai-nilai positif bagi kemajuan bersama. Luar biasa sekali. Kemudian mengarahkan anak pada potensi yang mereka miliki. Kemudian dari siapa ini? Bersama-sama membimbing anak agar memiliki karakter yang baik. Bu Santi ya? Yang ini mampu mendidik Pak Oni, kemudian mewujudkan murid merdeka atas dirinya sendiri. Nah, ini dari Bu Haji Wiwin. Kemudian yang dari Pak Ihsan, bisa mendidik siswa-siswi kami. Nah, kemudian yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa,
Nah, yang dari Pak Irsan, aturan untuk menertibkan atau keteraturan. Yang kedua dari Bu Haji Wiwin, penanaman karakter profil pelajar Pancasila ya sangat penting untuk tumbuh kembangnya murid di masa yang akan datang. Kemudian ini Pak Wani, keutamaan disiplin dalam segala hal. Kemudian dari Bu Santi, berkolaborasi antara guru merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membimbing siswa. Kemudian dari Bu Santi, potensi anak berbeda-beda sehingga cara untuk mengarahkan anak pun beda-beda. Dari Bu Alin ya. Kemudian dari Pak Dwi, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa ini. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu semua. Nah, sekarang dari kalimat rumpang ini coba kita lihat divisi SMP Negeri 2 Ciamis ini sudah seperti apa. Nah, ini visi SMP Negeri 2 Ciamis. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berjiwa literat, berprestasi unggul, berkecakapan global, dan berbudaya lingkungan. Nah, kalau dari sini, menurut Bapak Ibu semua, nah dari tadi harapan, mimpi, cita-cita Bapak Ibu semua, dari kalimat-kalimat rumpang ini, apabila dituangkan ke sini, apakah ini sudah mewakili atau tidak? Itu sudah sesuai atau tidak ya? Sesuai. Oke. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, kita ketahui bahwa marwah visi itu atau kemuliaan visi dari sebuah satuan pendidikan itu hanya dua sebetulnya. Apa? Yang pertama akademik, yang kedua adalah pembelajaran. Hanya itu. Misalkan kalimat yang lain atau kata yang lainnya itu hanya nanti tujuannya. Misalkan sekolah berbudaya lingkungan, ataupun sekolah rujukan, ataupun sekolah berbasis IT, itu hanyalah tujuan. Tapi yang marwahnya itu dari visi tersebut hanyalah dua, akademik dan pembelajaran. Nah, ini mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, tadi di sini ada yang jujur, ada yang berakhlak, ada kreatif. Nah, berakhlak mulia nih sudah ada ya. Kemudian berpikir kritis dan kreatif. Nah, ini berakhlak mulia artinya bahwa beriman, bertakwa seperti itu, kemudian disiplin, jujur, itu merupakan salah satu contoh dari berakhlak mulia. Kemudian ini kalau dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, dimensinya kan ada yang pertama ya, beriman dan bertakwa serta memiliki ya berakhlak mulia. Nah itu. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, berjiwa literat. Kenapa SMP 2 memilih kata berjiwa literat, tidak berjiwa literasi? Ya. Karena kalau berjiwa literasi itu orientasinya ya, pemahaman kita itu kalau literasi itu sekedar membaca saja, membaca atau nah, tapi kalau berjiwa literat ini artinya sudah membacanya, sudah melaksanakan. Jadi ya berarti udah include ya, udah ini ya. Nah, jadi maksud berjiwa literat ini adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memiliki kecakapan hidup ya, kecakapan dalam hidup. Nah, kita ketahui bahwa sebetulnya di sini maknanya lebih dalam ya. Ada 3 karakter orang yang memiliki jiwa literat. Silahkan. 3 karakter orang yang memiliki berjiwa literat. Yang pertama apa saja? Nah, yang pertama hidupnya selalu adaptif. Itu. Jadi bisa menyesuaikan diri. Kemanapun dia bisa.
mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, nah, kontribusinya selalu positif. Nah, kontribusinya selalu positif. Dan yang ketiga apa? Manfaatnya pasti solutif. Ya, itu ada tiga karakter ketika kita memiliki atau murid kita memiliki jiwa literat. Itu. Jadi hidupnya selalu adaptif, kemudian kontribusinya selalu positif, dan yang terakhir manfaatnya selalu atau pasti solutif, artinya mampu untuk memberikan solusi ataupun mampu untuk mencari solusi. Nah itu. Kemudian berprestasi unggul. Nah, sebetulnya makna dari berprestasi unggul ini, kok ada prestasi, kemudian ada unggul. Ya, itu. Nah, artinya orang yang berprestasi itu berarti memiliki kemampuan, memiliki kecakapan, memiliki kemahiran, ya, itu. Atau dari sisi proses pembelajaran itu dia akan selalu mewujudkan, ya, prestasi akademik ataupun non akademiknya itu lebih tinggi dari orang lain, lebih baik dari orang lain, ya, itu. Kalau hanya sekedar berprestasi saja, cukup juara 3, cukup juara 1, juara 2 tingkat kabupaten cukup. Tapi kalau yang berprestasi unggul itu, kita harus grade-nya itu posisinya berada di tinggi maksudnya. Jadi berada di atasnya, meskipun di atas langit masih ada langit, ya. Tapi mudah-mudahan ini betul-betul mimpi yang bisa terwujud. Kemudian berkecakapan global. Nah, berkecakapan global artinya bahwa memiliki kemampuan, kemahiran, dan kepandaian. Itu berkecakapan. Global itu berarti universal. Artinya bahwa peserta didik kita harus mampu bersaing di dunia global, bukan hanya kabupaten, nasional, provinsi, tapi kalau bisa sampai internasional. Mampu dia untuk bersaing, berkompetisi di luaran sana. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya berbudaya lingkungan. Nah, kenapa diambil kata berbudaya, bukan berwawasan lingkungan? Masalahnya setiap orang rata-rata kalau melihat berwawasan lingkungan. Nah, kenapa ini perumus visi misi SMP 2 itu mengambil ini? Karena kalau berwawasan itu orientasinya pemikiran saja, ya, pengetahuan saja. Tapi kalau berbudaya, pemikiran, pembiasaan, perilaku itu sudah semua. Jadi sudah tercover di sana. Nah, itu adalah visi SMP Negeri 2 Ciamis. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu alasan-alasannya. Kebetulan ya, kalau yang namanya visi itu ketika menyusun ini, ya, kebetulan sama Pak Oni juga, ya. Kemudian ada ya Pak Tantan juga waktu itu penyusunan ini. Yang paling utama apa? Kita menanyakan mimpi kepala sekolah itu seperti apa untuk sekolah ini. Masanya apa? Ya kalau visi itu sifatnya ya berbicaranya makro, ya, bukan mikro lagi. Kalau mikro itu ke misinya, ya, dijabarkan lagi. Nah kalau visi itu makro, harus luas. Tanya dulu, Bapak ketika memimpin di SMP 2 ini mimpinya mau apa, gitu. Itu kata kuncinya sebetulnya. Sekarang misalkan kita bisa menerjemahkan ke dalam ini. Sebetulnya waktu itu tidak ada kalimat rumpang-rumpang seperti ini, gitu ya. Ternyata sekarang alhamdulillah dengan adanya pendidikan guru penggerak, yaitu ternyata kita banyak keilmuan untuk masalah hal visi saja, gitu. Nah, itu lanjut. Kemudian ini, nah ini misi mikronya, ya. Kalau tadi visinya, turunannya ke sini. Jadi untuk menjabarkan dari visi itu, ya seperti ini. Nanti ini bisa untuk dijadikan program juga, gitu. Nah ini, misalkan salah satunya, misalkan berakhlak mulia, bisa diturunkan ke sini. Meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini,
siswa. Kemudian misalkan yang ini, mengembangkan gerakan literasi sekolah. Ini masuknya ke dalam yang berjiwa literat tadi. Kemudian mengembangkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Ini masuknya yang mana? Bisa berkecakapan global, bisa berprestasi unggul, bisa juga ini. Kemudian mengembangkan sistem pembinaan akademik dan non-akademik, ini berprestasi unggul, ya bisa. Kemudian yang selanjutnya, nah ini, mengembangkan sistem informasi dan manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Ini masuk juga ke yang berprestasi unggul, ya. Kemudian ada lagi, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, ini global, ya. Bisa. Menciptakan lingkungan yang sehat, asri, rindang, dan indah, serta nyaman, dan ya ini berbudaya lingkungan. Nah, itu ya untuk fisik. Nah, sebelum ke sini, bahwa perlu kita perlu mengetahui bahwa kita harus bisa membedakan antara visi, brand image, sama moto. Jangan sampai salah. Kebanyakan orang itu untuk menentukan visi itu asal indah, asal cantik, tapi bukan itu. Kalau misalkan bedanya, kalau visi itu mimpi, ya kalimat secara ini yang tadi aturannya. Kalau brand image itu artinya brand image, ya penilaian terhadap sesuatu kan. Nah itu jadi brand image atau interpretasi, ya, interpretasi terhadap sesuatu. Kemudian kalau moto itu frasa atau kalimat untuk memotivasi atau memberikan semangat, ya itu. Jadi harus bisa dibedakan. Tidak bisa misalkan sekarang di visi itu disingkat, misalkan aman, kemudian rindang, misalkan sehat jadi asri, misalkan. Tidak bisa sebetulnya. Itu harus betul-betul jelas gitu, ya, gitu. Nah, kemudian kami juga ada visi guru penggerak. Sebetulnya masih berkaitan, ini adalah ini visi saya, mewujudkan insan cerdas, berakhlak mulia, berkarakter, dan berbudaya lingkungan. Masih ada. Hanya ini saja sih untuk mewujudkan insan cerdas. Nah, itu mah visi saya, bukan visi sekolah, ya. Kemudian kenapa ini? Sebetulnya berakhlak mulia dengan berkarakter itu intinya sama-sama saja. Hanya saya membedakannya, kalau berakhlak mulia saya lebih cenderung untuk mengelompokkannya ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai religi. Kalau yang berkarakter itu nilai ya umum, ya sosial. Nah seperti itu. Tidak usah dijelaskan, ini tadi juga sudah ini, ya, yang tadi. Nah, kemudian prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Berarti tindakan, ya, tindakan. Nah, seperti apa? Nah, ini prakarsa perubahannya menguatkan budaya. Kenapa bukan meningkatkan? Karena ya saya melihat di sini potensi-potensi sudah ada dan sudah berjalan tapi belum maksimal, tapi perlu penguatan. Nah, itu. Menguatkan budaya cinta lingkungan dengan pembiasaan memungut dan memilah sampah, serta untuk menanamkan sikap kolaborasi, kepedulian, dan gotong royong ini. Nah, bagaimana penerapan tahapan bagjanya? Ya, seperti bagjanya. Nah ini salah satu bentuk pertanyaannya. Kan tadi untuk mewujudkan itu, ya, apa usaha yang saya lakukan dalam menguatkan budaya cinta lingkungan di sekolah? Nah, tindakannya apa? Prakarsanya apa ini? Pembiasaan memungut dan memilah sampah, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari kata buat pertanyaan ini. Bagaimana strategi saya untuk menanamkan sikap kolaborasi, kepedulian, dan gotong royongnya? Nah, ini jawabannya. Yang utama adalah sebelum kita melangkah itu harus ada komitmen dulu, ya, dari seluruh warga sekolah. Itu komitmen bekerja sama dan belajar dari sekolah yang sudah berhasil, atau meminta pembinaan dari dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, lingkungan hidup. Nah itu. Nah ini kemudian ambil pelajaran. Nah,
timbul sebuah pertanyaan, mengapa murid membuang sampah sembarangan? Intinya apa? Banyak faktor. Karena kurang pemahaman dan peraturan tentang membuang sampah, serta kurang tersedianya tempat sampah organik dan anorganik sesuai dengan rasio kelas. Bisa saja karena fasilitasnya kurang, itu tindakannya. Kemudian kegiatan apa saja yang dapat menanamkan sikap kolaborasi, kepedulian, dan gotong royong pada siswa yang peka terhadap lingkungan. Nah, ini adalah melaksanakan piket kelas, melakukan gerakan Jumat bersih, dan sebagainya. Nah, kemudian gali mimpi. Nah, bagaimana perasaan saya dengan memiliki atau mempunyai lingkungan yang bersih dan sehat? Perasaan saya senang, bahagia, dan nyaman. Cukup itu aja lah. Bagaimana mewujudkan lingkungan sekolah yang indah dan asri? Nah, ini jawabannya. Kemudian, jabarkan perencanaan. Nah, apa saja kegiatan yang akan kita lakukan kaitannya dengan mewujudkan cinta lingkungan? Nah, ini adalah sosialisasi program ke masyarakat sekitar, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, kemudian komite, paguyuban, orang tua murid, kemudian pembelajaran berbasis lingkungan, dan menyediakan tempat sampah. Nah, ini adalah rencananya seperti ini. Kemudian yang atur eksekusi, kapan pelaksanaannya. Nah, kegiatan dilaksanakan di tiap hari Jumat untuk Jumat bersih. Nah, ini yang sederhana saja, tapi bisa terasa oleh semuanya dan bisa terwujud ya. Siapa yang terlibat dan apa peranannya. Nah, ini seluruh warga sekolah dan mitra. Peran warga sekolah sebagai perencana dan pelaksana kegiatan. Sedangkan mitra membantu dan memonitor pelaksanaan kegiatan. Nah, ini. Indikatornya apa? Nah, nomor 4. Siswa mempunyai kesadaran gotong royong dan kepedulian hidup. Nah, ini. Jadi ketika kita sudah membentuk atau mewujudkan sikap sudah menjadi sebuah pembiasaan, itu adalah indikator keberhasilan itu. Nah, saya ingin bertanya tadi kan untuk berbudaya lingkungan ya. Yang saya tanyakan bagaimana sih untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman terhadap siswa. Saja. Terima kasih. Power on. Oke. Waalaikumsalam. Ada lagi? Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Irsan atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Bahwa Pak Irsan menanyakan bagaimana untuk menumbuhkan atau memunculkan kesadaran dan juga pemahaman tentang kebersihan ya. Nah, artinya seperti ini. Untuk memahami masalah, memberikan pemahaman kepada siswa ya. Tadi ada di sini apa saja kegiatan. Nah, salah satu upayanya yaitu sosialisasi ya. Itu adanya sosialisasi tentang wawasan tentang lingkungan ya. Nah, itu adalah salah satu untuk pemahaman. Kemudian dalam setiap aktivitas itu harus tercover dalam sebuah aturan atau tata tertib. Nah, itu untuk menumbuhkan kesadaran. Artinya dalam tata tertib atau aturan itu pasti ada tata tertibnya seperti apa, kemudian ada sanksinya. Nah, kadang kan banyak orang ketika untuk menumbuhkan kesadaran itu, ya dia harus mendapatkan sanksi dulu gitu. Tapi sanksinya bukan secara fisik, tapi yang mendidik ya, yang mendidik, yang inovatif, yang mendidik ya, yang kreatif lah itunya. Jangan sampai seorang lari atau kemana gitu, jangan. Udah aja misalkan disuruh bersihkan kelas atau apa, ataupun yang untuk kesadaran masalah lingkungan. Kita misalkan jangan jauh-jauh di lingkup kelas aja, kita buat kesepakatan kelas itu ya, atau keyakinan kelas bisa juga. Nah,
Itu. Jadi itu Pak Irsan beberapa hal untuk menumbuhkan dan juga menimbulkan kesadaran terhadap lingkungan ya, terutama dari siswa ya. Kemudian yang paling utama adalah gini. Kalau anak zaman sekarang itu adalah tauladan ya. Jadi kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah misalkan, kalau ada sampah ya ambil saja sama kita, jangan malah menyuruh. Tapi tauladannya. Anak itu kadang banyak karakter anak yang tidak membutuhkan tekanan-tekanan seperti itu, tapi sentuhan-sentuhan spirit dan mental dan moralnya gitu. Jadi bisa salah satunya adalah tauladan. Cukup? Terima kasih. Ya. Ada lagi? Puisi karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngelinyet, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngelinyet itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon-pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan lagu burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Belajar, berbagi, bergerak bersama. Terima kasih. Salam guru penggerak. Pendidikan itu penanaman atau pencetakan nilai.
bukan pengejaran nilai. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.